dan Goa. Terlibat kecelakaan maut di ruas tol Pandaan Malang, kilometer 76+600A pada Rabu 22 Juli, sekitar pukul 18:09 waktu Indonesia Barat. Insiden ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di tempat, termasuk seorang anak usia 10 tahun, serta 5 orang lainnya yang mengalami luka-luka. Menurut keterangan Kanit Gakum Satlantas Polres Malang, yakni Ibda Samsul Khairudin, rombongan tersebut awalnya sedang dalam perjalanan menuju kawasan wisata Malang Raya. Untuk informasi selengkapnya mengenai kronologi hingga penyebab kecelakaan, akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, yakni rekan Penny Indo. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat pemirsa, saat ini saya berada di depan Rumah Sakit Lawang Medika, dan di dalam dari informasi yang kami dapat ada satu orang korban dari kecelakaan yang Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW,
kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakannya membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terangkat Satreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah.
Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat.
Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW,
Personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terangkas Satreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel,
hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS,
maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek.
Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah
hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual ekstortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik.
Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri,
melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku.
Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif
untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun.
Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakannya membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas,
kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan.
Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutuk Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa,
21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih.
Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut.
Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakannya membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga,
Komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia.
Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026.
Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi,
angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air,
yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soe Betty, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang?
Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual.
Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan.
Jagad media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW,
kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakannya membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terangkas Satreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah.
Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat.
Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW,
personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel,
hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS,
maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soe Betty, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek.
Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia.
Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol,
hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan,
Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakannya membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu,
akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo.
Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya,
berinisial UH, yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi yang akan dibongkar ke kerabat,
serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan,
Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutuk Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun
merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH.
Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan.
Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa,
21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih.
Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa,
21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih.
Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut.
Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga,
Komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia.
Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026.
Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakannya membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi,
Angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terangkas Satreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air,
yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang?
Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terangkat Satreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual.
Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan.
Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW,
kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terangkas Satreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah.
Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat.
Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW,
personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel,
hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS,
maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek.
Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah
hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik.
Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri,
melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakannya membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku.
Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif
untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutuk Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun.
Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Dwiono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Dwiono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi, untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas,
kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan.
Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa,
21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih.
Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut.
Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga,
Komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia.
Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026.
Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi,
Angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air,
yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang?
Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakannya membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terangkas Satreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual.
Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan.
Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW,
kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terangkat Satreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah.
Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat.
Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW,
personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakannya membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terangkas Satreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel,
hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS,
maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek.
Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia.
Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol,
hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan,
Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu,
akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo.
Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial
yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakannya membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi, untuk supaya tidak ditagih,
supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan.
Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa,
21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih.
Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut.
Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga,
Komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapir yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia.
Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026.
Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi,
angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air,
yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soe Betty, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang?
Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual.
Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan.
Jagad media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW,
kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakannya membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terangkas Satreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah.
Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat.
Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW,
personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terangkat Satreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel,
hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS,
maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek.
Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah
hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik.
Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri,
melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, U ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku.
ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif
untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun.
Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi, untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas,
kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan.
Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan dua orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa,
21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya, berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih.
Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapir yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut.
Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga,
Komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terang Kasatreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia.
Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air, yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026.
Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang? Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi,
Angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terangkas Satreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran ini masih terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus pelunasan utang pinjol di Purworejo ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSH telah mencoreng sistem hukum dan tidak dapat ditoleransi atas alasan apapun. Melalui rilis resmi dan keterangannya kepada media, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, serta seluruh agen penyalur jasa penagihan utang di Indonesia. Polisi mendesak seluruh manajemen perusahaan untuk segera menghentikan praktik-praktik penagihan yang menyalahi etika, tidak beradab, dan berpotensi kuat melanggar hukum pidana. Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menekankan bahwa proses penagihan utang piutang merupakan urusan perdata yang wajib dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Setiap bentuk tindakan penagihan tidak boleh sekali-kali menggunakan metode intimidasi, teror psikologis, ancaman penyebaran nama baik, apalagi tindakan pemaksaan dan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kami meminta seluruh perusahaan pinjaman online dan pihak penagih utang menghentikan praktik penagihan yang tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum. Penagihan utang harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat debitur, tegas pihak kepolisian dalam imbauan resminya. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum paling tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun oknum debt collector yang terbukti melanggar hukum saat menjalankan tugas penagihan. Kepolisian tidak akan ragu membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan para penagih utang yang bertindak layaknya preman. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus penggerebekan di kos-kosan Bayan, Purworejo tersebut masih terus berjalan maraton di Mapolres Purworejo. Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo bekerja secara intensif untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan seluruh bukti material yang dibutuhkan. Polisi fokus melakukan pendalaman terhadap kronologi detail kejadian, mulai dari penelusuran rekam jejak percakapan di aplikasi WhatsApp antara LSH dan korban memeriksa bukti transaksi pinjaman di aplikasi pinjol, hingga memeriksa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. Saksi-saksi tersebut meliputi RW selaku suami korban yang melakukan pelaporan dan menyaksikan penggerebekan, warga serta pengelola kos-kosan di daerah Bayan, serta anggota Polsek Bayan yang mendatangi TKP pertama kali. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, maupun pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Tim penyidik tengah menguji unsur-unsur pidana terkait dugaan pemaksaan, penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan, serta pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Hingga kini penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak yang terlibat. Kepolisian menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tutup Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono. Kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini kepada publik segera setelah seluruh hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bukti digital percakapan, dan gelar perkara selesai dilaksanakan. Jagat media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah tayangan video yang mendadak viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan momen-momen ketegangan saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi dan mengamankan seorang pria dari sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena membongkar sisi paling kelam dan destruktif dari fenomena pinjaman online di tanah air,
yakni dugaan aksi pemaksaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum debt collector atau penagih utang terhadap nasabahnya sendiri. Rekaman video penangkapan yang berdurasi singkat namun syarat akan ketegangan tersebut menjadi perhatian luas setelah diunggah secara langsung oleh pejabat tinggi kepolisian, yakni Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah perwira menengah Polri ini dalam mempublikasikan insiden tersebut seketika memantik respons masif dari warganet yang mengecam keras perilaku tak beretika serta mengindikasikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh oknum penagih utang tersebut. Dalam video unggahan Kombes Pol Manang, terlihat suasana mencekam di area koridor sebuah tempat kos-kosan sederhana. Di sana, petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman tampak mendampingi seorang pria muda yang raut wajahnya diselimuti amarah sekaligus kepedihan mendalam. Pria tersebut tidak lain adalah suami dari wanita yang berada di dalam kamar kos tersebut. Detik-detik saat pintu kamar kos dibuka memperlihatkan sesosok wanita muda bersama seorang pria dewasa yang diduga kuat merupakan oknum debt collector dari salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Penemuan 2 orang di dalam kamar terisolasi tersebut bukanlah penangkapan biasa. Ini merupakan puncak dari dugaan intimidasi, tekanan psikologis, dan eksploitasi kekuasaan berbasis utang piutang yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026 ini dengan cepat berubah menjadi sorotan utama dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan konsumen pinjaman digital di Indonesia. Untuk memahami bagaimana insiden penggerebekan ini dapat terjadi, kita harus merunut kembali kronologi kejadian dari titik awal pelaporan. Peristiwa yang memilukan ini bermula ketika seorang pria berinisial RW yang berusia 29 tahun merasakan kecurigaan yang amat sangat terhadap keberadaan dan perilaku istrinya berinisial yang baru berusia 25 tahun. Selama beberapa waktu, hubungan komunikasi di antara pasangan suami istri ini diwarnai ketegangan akibat kecemasan finansial yang melanda rumah tangga mereka. RW yang berusaha melacak keberadaan sang istri akhirnya mendapatkan informasi terpercaya bahwa sedang berada di sebuah tempat kos-kosan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Namun, yang membuat hati RW hancur dan curiga adalah adanya informasi bahwa sang istri tidak berada di tempat tersebut seorang diri, melainkan sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang pria asing yang tidak dikenal oleh keluarga. Sadar bahwa dirinya tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri yang berpotensi memicu konflik fisik berbahaya, RW memilih langkah hukum yang tepat. Ia mendatangi markas kepolisian sektor, Polsek Bayan untuk meminta bantuan hukum serta pendampingan resmi dari petugas kepolisian guna mendatangi tempat kos tersebut dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istrinya. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, dalam keterangan resminya membenarkan adanya permohonan pendampingan dan laporan resmi dari pihak suami korban tersebut. Menanggapi aduan darurat dari RW, personil Polsek Bayan bergerak cepat menuju lokasi kos-kosan yang dimaksud pada Selasa, 21 Juli 2026. Kemudian Polsek Bayan memberikan pelayanan melakukan pendampingan mendatangi sebuah kos-kosan di daerah Bayan, dan di sana ditemukan istrinya ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki, ungkap AKP Duyono saat memberikan keterangan pers kepada media. Ketika pintu kamar kos tersebut dibuka oleh petugas yang disaksikan langsung oleh RW, kecurigaan sang suami terbukti. Di dalam ruangan yang sempit itu, ditemukan berada dalam satu kamar bersama seorang pria berinisial LSH. Pria ini belakangan teridentifikasi sebagai seorang oknum debt collector yang bekerja melakukan penagihan untuk layanan pinjaman online tempat memiliki tanggungan utang. Lantas, bagaimana seorang nasabah perempuan bisa berada di dalam kamar kos terisolasi bersama seorang penagih utang?
Dari hasil pemeriksaan intensif dan penyelidikan awal yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, terkuaklah sebuah skenario kelam yang melatar belakangi pertemuan fatal tersebut. Berdasarkan data penyelidikan, korban diketahui terjerat masalah pinjaman pada aplikasi penyedia jasa pinjaman online dengan nominal penarikan awal dan tunggakan yang membengkak hingga mencapai sekitar 4 juta rupiah. Bagi sebagian orang, nominal 4 juta rupiah mungkin terdengar kecil, namun bagi yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, angka tersebut merupakan beban finansial yang sangat berat dan memicu tekanan mental yang luar biasa. Sebelum insiden penggerebekan terjadi, oknum debt collector berinisial LSH melancarkan aksi penagihan intensif. Penagihan dilakukan tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga pesan-pesan bernada desakan melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, LSH memanfaatkan posisi rentan yang ketakutan karena belum mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Polisi menduga, komunikasi penagihan yang semula berorientasi pada penyelesaian finansial perlahan menyimpang dan berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual serta pemaksaan. LSH yang mengetahui ketakutan dan keterdesakan korban diduga mulai menyusun rencana bejat dengan menawarkan sebuah persekongkolan jahat dan tidak beretika. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik dan sang suami, mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam tekanan psikologis yang sangat hebat. Oknum debt collector LSH mengajukan syarat mutlak jika ingin utangnya dianggap lunas dan tidak lagi diteror oleh pihak penagih. Syarat keji yang diajukan LSH adalah meminta untuk bersedia menuruti nafsu bejatnya dan berhubungan intim dengannya di sebuah kamar kos. Ada latar belakang di antara diduga korban dan diduga pelaku tersebut. Ternyata ada hubungan yang mana si memiliki pinjaman di pinjol. Kemudian karena belum memenuhi kewajibannya, ditagihlah sama oknum penagih berinisial LSH. Kemudian terjadi komunikasi untuk supaya tidak ditagih, supaya utangnya lunas, kemudian diajaklah untuk berhubungan intim tersebut, terangkat Satreskrim Polres Purworejo, AKP Duyono secara terperinci. Terdesak oleh rasa takut akan ancaman teror penagihan, intimidasi bahwa utangnya akan dibongkar ke kerabat, serta ketiadaan uang tunai senilai 4 juta rupiah untuk melunasi tagihan saat itu, akhirnya tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan pelaku. Ia mendatangi kamar kos di daerah Bayan tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh suaminya sendiri bersama aparat Polsek Bayan. Kasus yang menimpa di Purworejo ini hanyalah puncaknya dari gunung es permasalahan pinjaman online ilegal maupun oknum agen penagihan beretika buruk yang beroperasi di Indonesia. Fenomena teror debt collector pinjol telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bawah hingga menengah yang terdesak kebutuhan finansial instan. Modus operandi yang digunakan oleh oknum penagih seringkali memanfaatkan kerapuhan psikologis debitur. Ketika seorang nasabah gagal bayar atau mengalami keterlambatan pelunasan, mekanisme penagihan kerap kali bergeser dari prosedur hukum formal menjadi aksi intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, peretasan daftar kontak ponsel, hingga ancaman kekerasan fisik. Dalam kasus eksploitasi tersebut melangkah jauh lebih ekstrim dan melanggar hak asasi manusia. Pelaku LSH memanipulasi posisi tawar korban yang lemah untuk melakukan pemerasan seksual, seksual extortion atau sextortion. Dengan menggunakan ancaman keberlanjutan penagihan sebagai senjata, pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya demi membebaskan diri dari jerat utang 4 juta rupiah. Praktik semacam ini menunjukkan betapa minimnya pengawasan dan kendali mutu terhadap agen-agen penagih pihak ketiga yang direkrut oleh platform pinjaman online. Penggunaan tekanan emosional dan ancaman moral untuk memaksa nasabah menuruti keinginan pribadi penagih merupakan bentuk kejahatan berlapis yang mengkombinasikan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual.
Ketua dan pengawas perbankan serta jasa keuangan sejatinya telah mengatur kode etik penagihan secara ketat. Penagih dilarang keras menggunakan ancaman, melakukan penagihan di luar jam kerja resmi, mendatangi lokasi tanpa izin tertulis, apalagi menawarkan mekanisme kompensasi pelunasan utang di luar prosedur keuangan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa celah-celah pelanggaran